ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita. Dan setelah salat zuhur berjamaah ini kita lanjutkan kewajiban kita berikutnya, yaitu talabul ilm. Pada kesempatan yang mulia ini pembahasan kita sudah masuk ke hadis yang kelima, adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, atau dalam lafaz lain man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Segala hal-hal yang baru dalam agama yang tidak ada landasannya maka semuanya adalah tertolak. Dan pembahasan pertama kita di hadis ini, kita sudah membahas satu kaidah yang diajarkan oleh al-muallif Imam Ibn Rajab al-Hambali ketika amalan tersebut, amalan yang disyariatkan tetapi ada penambahan atau pengurangan di dalamnya. Pertemuan sebelumnya kita bahas yang berkaitan seputar ibadah. Dalam perkara ini, dalam peribadah, al-muallif mengkategorikan ada 3 kaidah. Adalah yang pertama, jika hal yang dilakukan itu dikurangi merupakan bagian dari rukun atau syarat sah dari ibadah tersebut, maka hukumnya batal. Ya, semua amalan itu jika dia kurangi rukunnya atau syarat sahnya amalan tersebut, maka amalannya menjadi tertolak. Seperti halnya ketika kita solat, syarat syahnya adalah salah satunya adalah dengan berwudu. Seseorang tidak berwudu maka solatnya tidak sah. Ataupun dalam hal-hal rukun yang lainnya secara sadar dia kurangin. Ya, dia solat 4 rakaat harusnya karena terburu-buru dia solat 3 rakaat. Itu tertolak sama sekali. Yang kedua, ada kaidah yang disebutkan oleh muallif, jika hal yang dikurangi tersebut tidak hal yang menyebabkan batal amalan tersebut. Jika hal yang dikurangi itu bukan termasuk hal-hal yang menyebabkan batalnya amalan tersebut. Dalam perkara ini al-muallif memberikan contoh adalah salat berjamaah. Bagi mereka yang mengatakan salat berjamaah itu bukan syarat syah dari salat, ya. Artinya ketika amalan tersebut ya dia kurangin dengan contohnya seperti tadi, maka amalannya adalah naqis, ya. Amalannya adalah kurang dan tidak sempurna dari segi amalan pahala yang akan dia peroleh. Kemudian yang ketiga, jika ia menambah hal, nah ini termasuk yang ketiga, adalah kaidah yang ketiga, jika dia menambah dalam ibadah tersebut hal-hal yang tidak disyariatkan dalam amalan tersebut. Kita masih berbicara seputar ibadahnya ya, amalan tersebut. Al-muallif membedakannya. Jika penambahan tersebut akan tertolak, ya. Artinya penambahan tersebut tidak ada nilai ibadahnya. Dia menambahkan dalam suatu amalan ibadah tersebut hal yang baru, tetapi amalan tersebut tidak termasuk kurbah dan tidak ada pahalanya, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang ditambah ini
dihukumin dua. Ya, penambahan ini dihukumin dua. Ada hukumnya yang pertama akan menolak amalan itu secara keseluruhan. Ya, tertolak secara keseluruhan. Jelas kalau penambahan tersebut berupa rukunnya dalam ibadah tersebut. Berkaitan dengan rukun, dia sholat subuh saking semangatnya dia tambah menjadi 4 rakaat. Itu jelas tertolak. Yang kedua, terkadang tidak membatalkan amalan dari penambahan-penambahan tersebut. Tidak menolak secara keseluruhan. Umumnya ini berlaku dalam hal-hal yang disunahkan. Seperti contoh yang kita gambarkan kemarin, seorang yang berwudu, yang wajib ada berapa kali, ikhwah? Yang wajibnya ada berapa kali? Setiap anggota wudu itu 1 kali. Itu yang wajib. Sunnahnya adalah 3 kali. Adapun penambahan dari itu tidak ada pahala baginya, ya, tidak ada pahala baginya. Sebagaimana contoh yang kita sebutkan kemarin juga, orang yang berpuasa dari fajar sampai maghrib, kemudian dia mau lanjut puasanya, masih semangat nih, masih kuat rasanya, dilanjutkan puasa sampai malam. Puasanya sah nggak? Puasanya sah nggak? Sah sampai maghrib. Tapi dia melupakan sunnahnya yaitu at-ta'jil, dan dia melanjutkan puasanya, situ tidak ada syariatnya, tidak la yuthabu alaihi. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk bimadza tubtilul muamalat. Al-muallif menyebutkan perkara yang terkait dengan muamalat, terkait dengan muamalah, yaitu interaksi kita, kemudian bagaimana akad itu terjadi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, muamalah. Al-muallif menyebutkan, ya, wa ammal muamalat kal 'uqud wal fusukh wa nahwihima fama kana minha taghyiran lil awda'i syar'iyyah ka ja'li hadd zina 'uqubatan maliyah wa ma asbaha dzalik fa innahu mardudun min aslih. Dalam perkara muamalah seperti akad, ya, muamalah dalam keseharian kita tidak lepas dari yang namanya al-akad, atau terkait dengan pembatalan akad atau sejenisnya, termasuk dalam perkara nikah itu adalah akad di dalamnya. Taghyiran lil awda'i syariah, ketika ada perubahan terhadap apa yang telah diletakkan oleh syariat. Ada perubahan, dirubah, ya, bukan penambahan atau pengurangan, tapi dirubah hukumnya seperti yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Taghyiran lil awda'i syar'iyyah. Syariat telah menempatkan hukumnya dalam perkara ini seperti ini. Dia ubah. Al-muallif memberikan contoh, kaja'ali haddi zina 'uqubatan maliyah. Seperti halnya haddu zina, orang yang berzina hukumannya dia ganti dengan mal, dengan harta. Atau seorang yang mengakui dosanya cukup dengan dibayar pengakuan dia berdosa, diakui, dia bayar, selesai, ditebus dengan harta. Ini jelas tertolak. Fa innahu mardudun min aslihi la yantaqil bihil milk, maka akad tersebut batal, tidak sah, dan perpindahan akad tersebut, perpindahan barang yang dia lakukan dalam muamalah itu tidak terhitung, maka harus dikembalikan. Lianna hadza ghairu ma'hud fi ahkamil Islam. Maka yang sederhana adalah kita lihat bagaimana syariah menghukumi hal tersebut. Wa yadullu ala dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi sa'alahu. Al-muallif menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil perkara ini, bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, inna bani kana asifan ala fulan, sungguhnya anakku laki-laki menjadi asifan, yaitu pekerja buruh atau pekerja harian terhadap seorang, ala fulan, fazana bimrati, dan dia berzina dengan istrinya. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin, maka bapak anak ini dia menebus perlakuan anaknya dengan 100 ekor domba dan 1 khadim, 1 orang pelayan. Ketika pertanyaan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam?
al-mi'atu syat wal khadim raddun alaik. Apa yang kau berikan sebagai tebusan dari perlakuan anaknya tadi, itu dikembalikan semua. Dikembalikan. Wa ala banika jildu mi'atin wa taghribu amin. Maka berlaku hukum di sini, orang yang berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Artinya hukum yang telah digariskan oleh syariat ketika kita ganti dengan kemauan kita sendiri, dengan kebutuhan kita sendiri, yang tanpa sepengetahuan kita pun, atau kita memenuhi kebutuhan kita, atau ada hal yang kita cari dalamnya, maka kita ganti dengan hukum-hukum selain hukum syariat. Maka semuanya itu adalah tertolak. Sebagaimana satu permasalahan contoh yang disebutkan oleh al-muallif. Kemudian jemaah azanallahu wa iyyakum, kalau antum bisa lihat di slide ketiga adalah perkara yang kedua yang berkaitan dengan muamalat ketika akad tersebut memang sudah dilarang oleh syariat. Maka itu otomatis tertolak. Wa ma kana minha aqdan manhiyan anhu fi syara' imma likaunil 'uqud 'alaihi laisa mahallan lil 'aqd. Semua akad-akad yang jelas syariat mengharamkannya, au li fawati syartin min, atau pertama dalam akad tersebut ada objek akad yang bukan merupakan objek yang disahkan, yang dibolehkan oleh syariat. Au li fawati syartin fih, atau ada satu syarat yang tidak terpenuhi dalam akad tersebut. Menjadi syarat syahnya akad tersebut harus ada hal tersebut. Ketika syaratnya tidak ada, maka itu tertolak. Au li dzulmin yahsulu bihi lil ma'qud mahu au alaihi, atau dalam akad yang dia lakukan ada unsur kezaliman, baik terhadap yang ma'qud alaih au ma'qud ma'ahu, dari kedua belah pihak tersebut ada unsur kezaliman di antaranya. Au liqaunil 'aqdi yushghilu an dzikrillahi 'azza wa jalla, atau akad tersebut yang menyibukkannya dari zikrullah, dari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya inda tadayyaqi waqtihi aw ghairi dzalik, fa hadzal 'aqd hal huwa mardud bil kulliyah la yantakil bihil milk aw la. Seperti halnya yang waktu sempit ada kewajiban yang harus dia lakukan, maka dia paksakan akad tersebut. Dia paksakan akad tersebut. Al-muallif memberikan gambaran yang jelas, ya. Dan ulama pun berbeda pendapat. Wa hadzal mawdi' qad ittaraba an-nasu fihi ittiraban katsira. Para ulama sendiri menghukumi hal-hal seperti ini banyak perbedaan pendapat. Keraguan-keraguan dari para ulama. Nah, al-muallif coba merangkum bagaimana hukum dari akad terlarang tersebut. Wa dzalika annahu warada fi ba'di suwar. Ada riwayat menyatakan la yufidul milk, tidak bermanfaat akadnya, tidak berlaku, tertolak. Wa fi ba'diha annahu yufiduhu, dan sebagian lain ada yang mengatakan akad tersebut sah dan berlaku. Maka perbedaan ini al-muallif coba rangkum, wal aqrab insyaallah taala beliau mencoba memberikan hukum terhadap perkara ini, annahu in kana an-nahyu fihi li haqqillahi taala. Dalam slide keempat, in kana an-nahyu fihi li haqqillahi ta'ala fa innahu la yufidul milki bil kulliyah. Kalau akad yang dia lakukan ada di dalamnya hak Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hak Allah di dalam akad yang dia lakukan tersebut, maka itu tertolak. Wa ma'na an yakuna al-haqqu lillahi annahu la yasqut bi ridal muta'aqidain alaih. Kalau ada hak Allah, tapi orang yang melakukan akad tersebut saling ridho. Enggak apa-apa, ane ridho kok. Enggak apa-apa, ane jual beli misalnya. Di waktu dekat dengan sholat Jumat, dan bahkan sudah azan pun dia masih akad. Padahal hakullah di sini apa? Firman Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Di sini ada hak Allah. Ada firman Allah di sini, tapi dia paksain.
ya nggak apa-apa, ana ridho kok, nggak apa-apa, sholat Jumat ana lewat, enak kan, keuntungan buat dia. Yang beli juga butuh nih, nggak apa-apa, ana ridho. Di sini ada hak Allah yang dia luput dari mereka, maka akad seperti ini tidaklah sah, tertolak dan harus dikembalikan. Wa in kana an-nahyu anhu li haqqi adamiyyin muayyanin bihaitsu yasqut biridahu bihi fa innahu yaqif ala ridahu bihi. Nah, kalau yang kedua, jika larangan tersebut berkaitan dengan haknya hamba, haknya manusia, maka sekiranya larangan itu bisa gugur dengan keridhaannya, maka akad tersebut tergantung kepada ridho dari lawan akadnya tersebut. Jika dia ridho, maka akad itu sah. Jika dia tidak ridho, maka dia berhak untuk membatalkan akad tersebut. Contohnya apa? Ada catatan di sini. Al-mu'allif sebutkan contohnya nanti. Al-mu'allif memberikan catatan, fa in kana alladhi yulhiquhu ad-darar la yu'tabar ridahu bil kulliyah kazaujah wal 'abd fi talaq wal itaq. Ketika pihak yang terkena atau terdampak kerugian dari akad tersebut, pihak yang keridhoannya sama sekali tidak diperhitungkan. Contohnya seorang istri yang ditalak, dia enggak terima ditalak karena ditolimi atau hal yang lainnya dia ungkit-ungkit, maka pengakuan dari seorang istri ini tidak berlaku karena hak tolak itu mutlak pada suami. Begitu juga seorang hamba, ya, khadim, ya, ketika dia menolak ditempatkan terhadap majikan yang baru, apa haknya dia? Dia sebagai budak harus ikut kepada majikannya. Ya, atau mungkin majikan yang baru enggak sebaik atau lebih zalim atau lebih keras. Kalau memang sudah ditetapkan, dia tidak ada hak untuk hal tersebut. Fala ibrata biridhah, maka keridhaannya tidak la yu'tabar, tidak dianggap. Wa in kana an-nahyu rifqan bin nahyi khasatan la yulhiquhu minal masyaqqah fa khalafa wartakabal masyaqqah lam yubtil bidzalika amaluhu. Yang kedua, jika larangan tersebut bermaksud untuk memberikan keringanan, ya, secara khusus kepada orang yang dilarang agar tidak tertimpa kesusahan, lalu ia melanggarnya dan memilih menanggung kesusahan tersebut, maka perbuatannya tidak membatalkan amalannya. Nah, al-mu'allif menyebutkan contoh yang pertama yang berkaitan dengan hak Allah. Ya, di slide kelima al-mu'allif menyebutkan fa'ammal al-awwal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu falahu suwarun katsirah, ada gambaran banyaknya, seperti nikahun man yuhramu nikahuhu, seperti halnya pernikahan wanita yang haram dinikahi. Seperti halnya seorang laki-laki yang menikahi mahramnya, jelas itu adalah hukumnya haram. Walaupun mereka yang berdua menikah saling suka, saling cinta dan ridho, tapi ada hak Allah di sini yang mereka langgar, yaitu syariat Allah yang sudah ditetapkan baginya. Atau saudara sepersusuannya itu haram dinikahi, nggak tahu ternyata ditelusuri dia dah setuju, sudah saling suka, ternyata itu adalah saudara sepersusuannya. Dan ini mereka ridho walaupun nikah, tetap ini tidak bisa, akadnya menjadi batal. Atau seseorang al-jam'u bainal ukhtain, seorang yang menikahi dua saudari beradik kakak. Itu juga walaupun mereka saudari itu berdua, itu wanita ini adik kakak, ridho dia dinikahi oleh seorang laki-laki, enggak apa-apa. Suaminya lebih ridho lagi dapat dua adik kakak. Tapi dalam syariat itu tidak dibenarkan, maka akadnya tertolak. Kemudian waqad rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam farraqa bainar rajul wa imra'atin tazawwaja wa hiya hubla. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayatnya dhaif, ya. Farraqa bainar rajul wa imra'atin tazawwaja wa hiya hubla. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memisahkan seorang yang menikahi wanita dan dia ternyata dalam keadaan hamil. Farad dan nikah liwuqu'ihi fil iddah, maka pernikahannya tersebut tertolak karena iddahnya seorang yang hamil itu adalah ayyadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Ini riwayatnya bi isnadin dhaif, disebutkan oleh al-muallif. Kemudian yang contoh berikutnya yang disebutkan oleh muallif yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala,
seperti halnya akad-akad yang di dalamnya ada unsur riba. Wa minha, dalam slide kelima, wa minha uqudur riba fala tufidul milk wa yu'mar biraddiha. Setiap akad yang mengandung unsur riba itu tidak sah dan batal dan harus dikembalikan. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'a sa'a tamrin bi sa'aini an yaruddahu. Seperti halnya salah satu komoditi yang termasuk riba adalah kurma. Dia jual beli kurma, man ba'a sa'an tamr bi sa'ain. Dia jual satu sok kurma dengan 2 sok kurma. Dan contoh yang lainnya termasuk yang asnaf asabah yang termasuk diharamkan, ada unsur penambahan di dalamnya, maka itu termasuk riba, harus dikembalikan dan akadnya adalah batal. Wa minha bai'ul khamr wal maitah wal khinzir wal asnam wal kalb. Semua objek-objek yang dilarang dijual belikan seperti khamr, bangkai, kemudian babi, berhala, anjing dan sejenisnya yang telah disyariatkan haram hukumnya untuk dijual belikan, maka semua akad yang terjadi itu adalah batal. La yajuzu taradi bi bai'ihi, dan di mana keridhaan pada pihak tersebut pun tidak menjadikan jual beli tersebut menjadi sah, karena objeknya sendiri sudah melanggar syariat, hal yang dilarang. Kemudian contoh yang kedua yang berkaitan dengan hak manusia, seperti inkahul wali man la yajuzu lahu inkahwa illa bi'idniha bi ghairi idniha. Slide yang keenam adalah bagaimana contoh yang diberikan oleh muallif seperti halnya yang berkaitan dengan hak hamba, yaitu bergantung nanti atas keridhoannya atau izinnya. Seperti halnya seorang wali yang menikahkan wanita tanpa izinnya. Ada satu wanita yang dinikahi dengan izinnya, yaitu adalah mereka yang telah bercerai, janda, itu mereka menikah atas izin mereka sendiri. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaina fima fa'alna fihi bil ma'ruf. Karena seorang yang sudah pernah menikah statusnya janda, itu pernikahan bukan atas izin orang tuanya lagi, tapi atas izin wanita itu sendiri. Maka jika ada seorang wali yang menikahkannya, statusnya adalah janda, dan orang tuanya menikahkannya saja tanpa atas izin atau keridhaan si wanita. Kalau wanita akhirnya dia tidak ridho dan tidak mau, maka akad tersebut menjadi batal. Ya, akad tersebut menjadi batal. Kemudian mu'alif juga menyebutkan wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna man tasarrafa li ghairihi fi malihi bi ghairi idnihi lam yakun tasarrufu batilan min aslih bal yaqif ala ijazatihi fa in ajazahu jaz wa in raddahu batala. Seperti halnya at-tasarruf fuduli, seorang yang mengelola harta orang lain tanpa izinnya. Seorang yang mengelola harta orang lain tanpa izin. Mungkin saudara lagi dekat dengan saudaranya, ada kendaraannya nganggur tuh. Ada motornya nganggur di garasi, enggak dipakai. Ada yang nawar ternyata dan harganya mahal. Wah, ini untung ini. Kira-kira gimana? Kalau dia jual, kalau ada untung ketika dia tahu dan ini enggak kepake, biasanya orang yang memiliki motor tersebut ngasih izin enggak? Ini untung nih, enggak apa, dan motornya emang enggak kepake. Biasanya ngasih izin enggak? Ngasih izin. Nah, hal yang seperti ini kalau diketahui setelahnya oleh pemiliknya dan dia ridho dan mengizinkannya, maka akad tersebut sah dan berlaku. Kalau sebaliknya dia tidak mau dan dia tidak ridho dijual, maka dia harus mengembalikan motor tersebut. Ini dalam tasarruf. Sebagaimana pernah wastadallu bi hadits Urwah ibn al-Ja'd fi syira'ihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Urwah bin Al-Ja'd ketika ia membelikan 2 ekor kambing untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi syira'ihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syataini wa inna ma kana amruhu bi syira'i syatin wahidatin. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan beli 1 ekor saja. Tsumma ba'a ihdahuma wa qabila dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hanya memerintahkan untuk beli 1 ekor saja, tapi dia membeli. Kemudian Urwah menjual salah satunya tanpa izin awal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun meridhoinya, maka akad tersebut tetap sah.
Ini yang disebutkan riwayat oleh Masyhur mengkhususkan hal ini bagi orang yang bertindak atas harta orang lain dengan izin awal namun ia menyelisih rincian izin tersebut. Contoh, nitip makanan deh sederhananya. Nitip makanan. Nitip makanan dengan jenis ini. Dia datang dengan jenis yang lain jauh dari permintaannya. Kalau dia ridho, itu akad itu boleh. Tapi kalau dia tidak ridho, mau nggak mau dia harus mengembalikannya. Alangkah lebih baiknya kalau kita pastikan terlebih dahulu, kan gampang ya sekarang ya, bisa WA atau telepon dan sejenisnya. Tapi kalau hal yang lain di luar kendali kita, kalau orangnya ridho maka itu tetap berlaku, tapi kalau tidak ridho harus dikembalikan. Kemudian di slide yang ketujuh juga jual beli yang mengandung unsur penipuan. Al-Mu'allif menyebutkan di sini adalah dalam istilah al-musyarrayah, unta atau sapi, al-an'am yang ditahan air susunya agar kelihatan lebih gemuk, lebih besar. Ya, untuk meningkatkan harga dan lain-lain. Atau jual beli najas, ya, memuji barang, kemudian menaikkan penawarannya, ya. Biasa dalam hal-hal yang banyak ya kasus di sini. Enggak ada yang membeli di barang ini murah, tahu-tahu banyak aja yang nawar ketika itu. Itu permainan orang biasanya, termasuk ini hukumnya adalah an-najas. Ada fake pembeli yang fake agar penawarannya tinggi sehingga orang yang benar-benar mencari mau membeli itu mau nggak mau harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Itu bai'un najas. Aw talaqi rukban, menghadang pedagang dari luar daerah sebelum mereka sampai ke pasar untuk membeli barang mereka dengan harga yang sangat murah sebelum mereka mengetahui harga pasar tersebut. Ini hal-hal yang termasuk dilarang dan bisa membatalkan keabsahan akadnya tersebut. Kemudian dalam materi berikutnya Al-Mu'allif menyebutkan perkara contoh-contoh hal-hal yang lainnya yang terkait dengan perkara tersebut berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Yang berkaitan dengan hak manusia itu banyak sekali. Sebagai penutup ada perkataan amma ghairul ibadat fal aslu fiha al-hillu sawa'un minal a'yan aw minal a'mal fa innal asl fihi al-hill. Perhatikan. Perkara yang selain ibadah, baik itu muamalah atau hukum asal dari benda itu sendiri. Perkara yang di luar ibadah, maka hukum asalnya itu adalah al-hil, halal atau boleh. Baik itu berupa benda yang terkait dengan akad tersebut, al-a'yan, atau merupakan al-a'mal. Mithalul a'yan, seperti halnya yang benda, rajulun sada tayran liya'kulahu fa'unkira alaih. Ada seorang yang berburu burung, kemudian dia makan. Terus ada orang yang mengingkarinya. Faqala ma dalil ala tahrim? Ini enggak boleh ini. Ini enggak boleh ini. Antum berburu burung, ya. Terus yang berburu tadi apa dalil pengharamannya? Apa dalil pengharamannya? Fal qawlu qawluhu huwa li'anna al-asl hillu kama qala ta'ala, karena aslinya yang telah dihalalkan oleh syariat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghukum yang benar adalah perkara berburuan tersebut, hewan-hewan yang diburu itu adalah asalnya halal. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 29, dialah Allah menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Sampai kalau ada dalil yang mengharamkan berburu burung itu baru itu termasuk hal yang dilarang. Wa mithalul a'mal, atau yang berkaitan dengan perbuatan, ghairul ibadatil asl fiha al-hil. Perkara selain ibadah hukum asalnya adalah boleh. Ini set 8 ya. Perkara selain ibadah hukum asalnya adalah boleh. Seperti halnya mithalu dzalik rajulun amila amalan fi baitihi, seorang yang melakukan pekerjaan di rumahnya, au fi sayyaratihi, atau terkait dengan kendaraannya, au fi libasihi, atau dalam pakaiannya, au fi ayyi syai'in min umuri dunya, atau segala hal yang berkaitan dengan dunianya. Fa ankara alaihi rajulun akhar, maka orang lain mengingkarinya. Ini kenapa? Ada hukumnya enggak? Faqala aina dalil ala tahrim? Maka ada dalil enggak terhadap pengharamannya? Fal qaulu qaulul fa'il, maka yang dipegang adalah perkataan orang yang melakukan hal perkara dunia tersebut. Li'annal asl al-hil, karena segala perkara dunia itu semuanya hukumnya adalah boleh. Ya, sampai ada dalil yang mengharamkannya.
Fahatani qa'idatani muhimmatan mufidatan. Maka kaidah sederhana, dua kaidah ini yang harus kita perhatikan. Ini ana nukil dari syarah Syekh Utsaimin. Dan penutup di slide ke-9, fa'alaihi fanaqul al-aqsamu thalathah. Kesimpulan pembagian hukum untuk menyederhanakan perkara ini, dikatakan ibadah itu terdiri dari 3 hukumnya. Fal awal ma alimna anna syar'a syuri'a minal ibadat fayakunu masyru'an. Kalau sesuatu itu diketahui ada syariat yang mensyariatkannya, maka itulah syariat dan harus kita amalkan. Yang kedua, ma'alimna anna syar'a naha anhu fahadha yakunu mamnu'an. Sesuatu yang kita ketahui bahwa syariat melarangnya, maka selesai, itu hukumnya dilarang. Haram kita melakukannya. Wa thalith, ma lam na'lam anhu minal ibadat fahuwa mamnu. Catat yang ketiga, jika sesuatu tidak kita ketahui, tidak ada dalilnya dalam hal perkara ibadah, maka itu dilarang. Ketahui ikhwah? Maka itu dilarang sampai kita benar-benar mengetahui ada dalil yang menganjurkannya atau memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Ini perkara ibadah. Kalau ada syariatnya jelas kita amalkan, tidak syariatnya, tidak ada larangannya, oke kita tinggalkan. Kalau enggak ada sama sekali, maka dihukumi dalam perihal ibadah, maka itu mamnu, dilarang. Sampai benar-benar kita menggali apakah ada contohnya atau perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma fil muamalat wal a'yan. Atau dan adapun dalam muamalah atau segi benda-benda, ya dalam akad kita kesehariannya, fanaqul fi thalathi aqsam, ada 3 hal kaidah dasar juga. Al awal ma alimna anna syar'a adzina fihi fahuwa mubah. Sesuatu yang kita ketahui bahwa syariat mengizinkannya, maka itu mubah, boleh. Seperti makanya Nabi SAW daging keledai liar, ya, Nabi membolehkannya. Kemudian yang kedua, ma'alimna anna syar'a naha anhu kadzatin nabi minas siba' fahadha mamnu. Sesuatu yang kita ketahui bahwa syariat melarangnya, seperti binatang buas yang bertaring, ya, maka itu dilarang untuk kita konsumsi. Jelas syariatnya. Wa tsalits ma lam na'lam anhu fahadha mubahun. Ini terkait muamalah, ya, atau benda-benda yang ada sekitar kita yang kita tidak tahu hukumnya. Ma'alimna ma lam na'lam anhu fahadha mubah. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak ada ketetapan larangannya, setelah kita cari tahu bagaimana hukumnya dan tidak ketemuan, maka semuanya hukumnya adalah mubah. Li'annal asla fi ghairil ibadat al-ibahah. Karena hukum asal pada selain ibadah itu adalah mubah, ya. Ini kesimpulan dari penjelasan yang aku kutip dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian min fawaid hadza hadits tahrimu ihdatsy syai'in fi dinillah walau an husni qasdin. Catat, ada poin yang penting, ya. Bahwasanya haram hukumnya membuat hal-hal yang baru dalam peribadahan, dalam agama Allah, meskipun ada niat baik di dalamnya. Ini baik kok, gak apa-apa, kita tambahin aja. Meskipun hati merasa tersentuh serta cenderung kepadanya, ada, ya ini baik kok, bener, ini bagus banget, ini buat sosial dan lain-lainnya. Karena hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Lianna hadza min amali syaitan. Ini yang berkaitan dengan dinullah, berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qail law uhdithat syai'an asluhu min asy-syari'ah walakin ja'altahu ala sifatin muayyanin lam ya'ti bihad-din fahal yakunu mardudan am la. Jika ada yang bertanya, jika dia membuat sesuatu yang baru yang asal, jika membuat hal yang baru yang asal usulnya ada dalam syariat, namun menjadikan tata cara atau sifatnya tidak diajarkan oleh agama, apakah hal ini tertolak? Fal jawab yakunu mardudan mithlu ma ahdathahu ba'dun nas min al-ibadat wal adhkar wal akhlaq wa ma ashbahaha fahiya mardudah. Hal ini tertolak sebagaimana walaupun dalam bentuk ibadah, zikir, etika, akhlak atau sejenisnya yang diada-adakan oleh sebagian orang yang dianggap itu mungkin baik. Ini baik kok, ini bagus kok. Tapi tidak ada tuntunan dalam syariat, maka semua itu tertolak. Maka niat baik itu tidak mengubah hukum. Ingat, niat baik atau caranya baik itu tidak mengubah
hukum. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Selesai pembahasan kita di hadis yang kelima, semoga ada pencerahan buat kita bagaimana kita menghukumi. Sederhananya kembalikan kepada hadis yang keenam ini dan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas secara jelas. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.